Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat berjumpa dalam program Paskal. Paskal artinya Pastoral Konseling Alkitab. Program ini sengaja saya adakan karena melihat ada beberapa pertanyaan yang masuk di grup doa pagi. Ya, pertanyaan-pertanyaan seputar masalah-masalah pribadi ya yang dialami oleh penanya-penanya ini yang memohon saya untuk bisa memberikan saran, masukan atau jawaban dari setiap permasalahan yang mereka alami. Dan juga ada pertanyaan-pertanyaan seputar doktrin Alkitab. Ya, maka saya tergerak untuk mencoba membuka program ini, dan program ini merupakan edisi pertama, ya pertama kali, dan semoga program ini bisa memberkati, ya bisa menambah wawasan kita di dalam memecahkan setiap masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita masing-masing, ya saudara. Dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di grup WhatsApp ya, dan saya akan mulai pertanyaan pertama dari seorang mahasiswa yang masih aktif, tidak menyebutkan universitasnya apa, namanya adalah Ferry ya. Shalom Ferry, selamat bergabung di program Paskal Pastoral Konseling Alkitab. Dia mengatakan, saya aktif dalam pelayanan di gereja. Namun sejak semester 4 ini, jadwal pelayanan di gereja sering bentrok dengan tugas kuliah. Ya. Saya mulai merasa kewalahan dan mempertanyakan apa prioritas saya. Pertanyaan, menurut Pak Michael, bagaimana cara menyeimbangkan antara studi dan pelayanan? Apa yang Alkitab ajarkan tentang prioritas dan manajemen waktu dalam kehidupan sehari-hari? Jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara menyeimbangkan antara studi dan pelayanan. Nah, tentu pertama Ferry, saya mengucapkan banyak terima kasih karena engkau boleh mempercayakan pertanyaan ini kepada saya di program Paskal ini. Juga saya mengapresiasi kamu luar biasa, anak muda yang notabene sebagai mahasiswa semester 4. Kamu benar-benar salah satu orang yang mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan. Sebab buktinya walaupun di tengah kesibukan, walaupun jadwal kuliahmu sangat padat, tetapi kamu masih bisa memberi waktu untuk melayani Tuhan. Itu luar biasa, saudara. Ya, luar biasa Ferry, karena tidak semua orang bisa melakukan seperti apa yang kamu lakukan. Nah, kamu bertanya bagaimana menyeimbangkan antara studi dan pelayanan. Nah, Ferry, sebenarnya ini merupakan dua panggilan yang sama sebenarnya, ya. Kuliah juga itu untuk Tuhan. Pelayanan di gereja juga itu untuk Tuhan, sama-sama untuk Tuhan, ya. Karena kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita tidak mengenal ada namanya dunia sekuler. Ya, tidak ada mengenal dunia sekuler. Nanti yang disebut pelayanan nanti di gereja, mengambil bagian dalam pelayanan misalnya sebagai pemain musik, jadi worship leader atau jadi pengkhotbah, menjadi usher atau guru sekolah minggu, ya. Sedangkan kalau kuliah itu dipandang bukan sebuah pelayanan. Sebenarnya semua sama, ya. Tidak ada yang sekuler, ya. Jadi sebenarnya sama-sama melayani Tuhan. Apa sebenarnya melayani itu? Melayani itu artinya melayani perasaan Bapa. Itu saja saudara. Ya, itu
Pelayanan itu kan sebenarnya melayani perasaan Bapa. Bagaimana Tuhan disenangkan melalui apa yang kita lakukan. Ya. Cuma masalahnya banyak orang Kristen yang belum mengerti tentang inti pelayanan. Maka mereka bisa membedakan mana pelayanan untuk Tuhan, mana yang bukan. Padahal kuliah juga untuk Tuhan. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus ya 3 ayat 10 ya. Aku menjawab, baik engkau makan atau engkau minum dan melakukan segala sesuatu yang lain, lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, saya lihat kembali dulu ya. Ayatnya 1 Korintus 10 ayat yang ke-31 ya. Supaya tidak salah. 10 ayat yang ke-31. Nah, firman Tuhan mengatakan, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi sebenarnya, Ferry, kamu kuliah itu juga untuk memuliakan Tuhan. Itu pelayanan. Kamu juga melayani di gereja itu pelayanan. Namun yang membuat kamu kewalahan di sini karena yang pertama, kamu memang belum bisa mengatur manajemen waktu. Saya juga kurang mengerti apakah kamu mengatakan kamu kewalahan, ya tidak bisa menyeimbangkan mana kuliahmu, mana pelayanan di gereja. Ya, saya tidak tahu apakah kamu sebagai full timer di gereja atau part time. Tapi kalau kamu misalnya part time di gereja, saya kira itu sebenarnya tidak mengganggu di perkuliahan kamu. Ya, apalagi baru semester 4, ya. Ya. Kamu yang harus bisa mensiasati ya. Kecuali kamu full timer. Ya, kamu bisa diskusi dengan gembala jemaat atau pendeta yang dipercayakan di gereja itu atau di persekutuan itu untuk menyampaikan kepada beliau bahwa kalau boleh Bapak Pendeta atau Gembala, supaya kamu bisa tukaran dengan rekan sepelayanan. Misalnya kalau kamu kuliah pagi, ini kalau kamu full timer ya, kalau kamu kuliah pagi, kamu boleh meminta jadwal di sore hari atau selesai pulang kuliah atau di malam hari ya. Sebenarnya bisa saja disiasati ya. Cuma saudara, Ferry tidak memberikan penjelasan masalah pelayanan kamu di gereja ini. Apakah kamu part time atau full timer? Ya kalau full timer ya jelas kalau memang pelayanan itu padat atau memang dengan jumlah jemaat banyak atau sudah beberapa gereja punya cabang, ya itu bisa membuat kamu juga kewalahan. Tapi kalau hanya satu gereja kamu part time di situ, tidak mungkin kalau kamu tidak punya jadwal atau tidak mungkin bisa berbenturan atau bertabrakan jadwalnya ya. Oke, saya kira itu ya. Kamu bisa. Kecuali memang kamu benar-benar full timer. Full timer di gereja dan pelayananmu itu juga padat, kamu boleh minta izin sama pimpinan gereja untuk supaya memberikan jadwal yang tidak bertabrakan dengan perkuliahan kamu. Ingat kalau kamu tidak selesai kuliah, ya bagaimana? Itu juga masa depan kamu. Walaupun masa depan hanya sementara di bumi, tapi juga itu adalah bagian tanggung jawab yang kamu harus selesaikan. Kuliah itu juga adalah sebuah panggilan dalam pelayanan ya. Jangan dibeda-bedakan ya. Oke, saya kira fair, itu yang saya bisa memberikan masukan buat kamu. Tetap semangat melayani Tuhan ya. Dan saya akan lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Datang dari seorang karyawan swasta ya. Seorang karyawan swasta namanya Fani. Ya. Fani. Ya, apakah ini ya kemungkinan besar ini seorang wanita ya. Tapi di tempat kita juga ada nama Fani juga seorang pria. Ya, ada wanita juga ada pria kalau nama Fani ini ya. Beliau ini adalah seorang karyawan swasta. Dia mengatakan, saya memiliki rekan kerja yang sering bergosip di kantor.
Terkadang saya enggan untuk ikut bergosip. Wah ini gosip ini makin digosip, makin sip. Oh ini keren pertanyaan ini ya. Saya ulangi. Fani mengatakan saya memiliki rekan kerja yang sering bergosip di kantor. Terkadang saya enggan untuk ikut bergosip. Namun sering berjalannya waktu, saya menjadi tertarik untuk bergosip karena seringkali diajak. Selain itu saya juga takut menjadi bahan gosip jika tidak ikut dengan mereka. Wah, luar biasa. Nah pertanyaannya, menurut Pak Michael sebagai anak Tuhan, bagaimana cara yang harus saya lakukan agar terhindar dari gosip? Serta bagaimana cara agar bisa menyadarkan teman-teman saya untuk bisa mengasihi sesama. Jadi pertanyaan yang pertama ini adalah bagaimana cara yang harus saya lakukan agar terhindar dari gosip? Iya. Fani, pertama ya, bagus sekali bahwa kamu peka terhadap dosa gosip dan tidak ingin terjebak di dalamnya ya. Nah, kesadaran seperti ini tentu datang dari Roh Kudus. Ya. Bahwa kamu bersyukur bahwa Roh Kudus mengingatkan kamu bahwa sebenarnya bergosip itu tidak boleh. Ya, tidak patut untuk kita lakukan sebagai orang Kristen, orang yang percaya. Karena Alkitab tegas melarang tentang gosip, menyebarkan cerita yang tidak membangun, ya. Karena Amsal 11 ayat 3 mengatakan begini, orang yang mengumpat mengungkapkan rahasia. Tetapi orang yang setia menutupi perkara. Jadi sebaiknya Fani kamu harus meninggalkan gosip-gosip itu. Pertemuan-pertemuan yang hanya membicarakan kekurangan orang lain. Atau percakapan-percakapan yang tidak patut. Ya. Percakapan-percakapan yang tidak membangun, kamu harus menghindar. Ya, kamu pasti akan diberikan hikmat oleh Tuhan untuk bagaimana kamu bisa menarik diri dari pertemuan-pertemuan yang hanya mempercakapkan hal-hal yang tidak patut, di mana itu tidak membangun dan tidak memberkati. Fani harus tahu bahwa mulut kita ini, lidah kita ini adalah milik Tuhan dan harus memuliakan Tuhan. Ya. Efesus pasal 4 ayat 29 begini, mengatakan begini ya, Efesus 4 ayat 9. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Jadi, Fani, kamu sendiri harus meninggalkan lingkungan yang bergosip itu. Ya, kalau kamu di kantor, ya kamu, walaupun kamu di kantor, tapi kamu harus bisa mencari cara bagaimana menghindar dari percakapan-percakapan yang tidak memberkati. Apalagi kamu anak Tuhan. Kamu harus jadi saksi di kantor, di perusahaan. Nah, karena kamu ada di tempat itu bukan kebetulan. Semua pasti ada di dalam rencana Tuhan. Ya. Karena kita menjadi saksi Tuhan itu bukan hanya pada waktu kita melayani di gereja, ya, di persekutuan, di lingkungan orang Kristen, tetapi dimanapun kita berada. Ingat Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita menjadi utusan-utusan Tuhan. Ya, di tengah-tengah serigala. Ya. Kita menjadi utusan Tuhan di tengah-tengah kegelapan ini. Oleh sebab itu Fani harus menjaga diri, ya. Menghindar dari tempat itu dan jangan bergosip lagi. Ingat, mulut kita milik Tuhan, ya.
jangan sampai kita gunakan untuk bergosip atau mengeluarkan kata-kata yang najis atau kotor. Ya, itu pertanyaan dari Fani ya. Bagaimana cara agar bisa menyadarkan teman-teman saya? Nah, ini pertanyaan kedua ya. Pertanyaan pertama tadi saya sudah jawab, bagaimana cara yang harus saya lakukan agar terhindar dari gosip. Ya, itu yang pertama, kamu sendiri yang harus menghindar ya. Harus cari alasan dan minta tuntunan Roh Kudus untuk supaya kamu juga tidak bisa menjadi batu sandungan bagi mereka atau dianggap kamu sok suci atau apa, tapi kamu minta hikmat dari Tuhan untuk tidak bergabung di tempat itu. Cari alasan kamu menyibukkan dengan pekerjaan ini, pekerjaan itu, yang tujuannya supaya kamu tidak terjebak. Yang kedua adalah bagaimana cara agar bisa menyadarkan teman-teman saya untuk bisa mengasihi sesama. Yang tentu memang tidak mudah menyampaikan firman kepada orang yang masih duniawi. Ya, Bapak kasih tahu kepada kamu Fani, kamu tunjukkan dengan kelakuan. Ya, dengan kelakuan. Ya. Ketika kita baik, ya kita tidak turut mencemplungkan diri dalam percakapan-percakapan yang berbau gosip itu, mereka akan melihat perbuatanmu yang baik dan mereka akan memuliakan Allah. Ya. Itu sebagai nasihat dari saya. Semoga kamu bisa terapkan ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Datang dari karyawan swasta lagi ya. Datang dari karyawan swasta namanya Andi ya. Shalom Andi. Puji Tuhan. Dia mengatakan tugas kantor membuat saya sering pulang larut malam dan melewatkan waktu dengan istri dan anak saya. Wah, ini sering pulang larut malam, ini mungkin pekerjaannya sangat padat ya. Saya merasa bersalah tapi juga takut mengecewakan atasan. Pertanyaannya, menurut Pak Michael, bagaimana cara mengelola waktu antara pekerjaan dan keluarga? Apakah ada prinsip Alkitab tentang keseimbangan hidup? Wah, ini pertanyaan yang bagus sekali. Datang dari karyawan swasta yang bernama Andi. Terima kasih Andi ya atas pertanyaanmu. Nah Andi, tentu tanggung jawab sebagai suami, ayah, dan karyawan itu memang tidak mudah. Ya, tidak mudah. Tapi justru disitulah iman kita diuji. Apakah kita hidup berdasarkan nilai dunia atau nilai kerajaan Allah. Ini sangat ditentukan dari apa yang kita kerjakan. Karena bagaimanapun juga Andi, bahwa pekerjaan itu memang penting. Tetapi keluarga juga itu penting. Karena keluarga itu dibangun berdasarkan mandat ilahi. Ya, Allah lah yang membangun keluarga. Memang pekerjaan itu penting ya untuk mendukung kehidupan keluarga, kehidupan di dalam rumah tangga. Ya. Untuk sementara waktu, ya enggak apa-apa kamu bekerjalah sementara waktu. Ya. Memang kamu tidak boleh terus-menerus bekerja dengan waktu yang cukup panjang. Ya. Cukup panjang karena kalau masuk pagi pulang larut malam kan kamu tidak bisa ketemu dengan keluarga tapi mereka sudah tidur semua. Kamu baru tiba di rumah, anak-anak sudah ketiduran. Ya begitu pagi anak-anak sudah ke sekolah, kamu pergi ke pekerjaan lagi. Ya. Ya sebagai saran dari saya, kamu bekerja sementara waktu saja dulu ya sambil kamu mencari pekerjaan yang lain, ya. Karena bagaimanapun anak-anak harus melihat kamu di rumah. Jangan sampai anak-anak kehilangan sosok bapak sebagai teladan yang harus mereka contoh. Ya. Apalagi kalau pasangan kita juga bekerja, sama-sama sibuk, lalu kedua anak atau kalau kamu sudah punya anak-anak ditinggalkan sama asisten rumah tangga.
Ditambah lagi asisten rumah tangga tidak takut akan Tuhan, yang kalau kehidupan sehari-harinya juga mulut bocor, kotor, kata-kata makian. Akhirnya anak-anakmu juga ya meneladani asisten rumah tangga yang tidak takut akan Tuhan. Ya kecuali asisten rumah tanggamu itu benar-benar merupakan anak Tuhan, kamu bisa mempercayainya. Tetapi sebagai saran saya adalah kamu harus mencari pekerjaan yang lain deh, ya. Tapi untuk sementara waktu, kamu diskusikan dengan keluargamu, dengan pasangan hidupmu, ya, supaya bisa dimaklumi dan mereka bisa juga terima mengenai keadaan kamu, ya. Otomatis kalau pekerjaan, apalagi kalau pekerjaan itu masuk dari Senin sampai hari Minggu. Wah, kamu sudah tidak punya waktu untuk ke gereja, ya, kalau kamu sebagai Kristen. Ya, kalau kamu sebagai Muslim, jangan-jangan kamu sudah tidak punya waktu untuk ke masjid, untuk beribadah. Jadi kamu harus bijaksanalah, ya, untuk mengelola waktu. Minta izin, atau coba kamu kasih masukan, minta izin kepada majikanmu, tanya sama bos apakah saya bisa mendapatkan cuti seminggu sekali, ya. Itu tergantung Andi negosiasi, ya. Karena pekerjaan juga itu penting. Seperti yang dikatakan dalam 1 Timotius 5 ayat 8, tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Ya. Jadi kamu tanya Tuhan pertama, ya, bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Takut akan Tuhan, hidup suci, Tuhan pasti akan memberikan hikmat. Bagaimana dan apa yang harus kamu kerjakan. Ya, ini menjadi saran saya untuk Andi. Tuhan Yesus memberkati Andi. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya adalah datang lagi dari karyawan swasta. Wah, ini rupanya banyak karyawan ini yang memberikan pertanyaan-pertanyaan. Namanya Dedi. Ya, shalom Dedi. Saya tahu bahwa teman saya yang sesama karyawan diperlakukan tidak adil oleh atasan. Tetapi saya takut menegur atasan saya dan memilih diam karena takut ikut terseret masalah. Wah, saya tahu bahwa teman saya yang sesama karyawan diperlakukan tidak adil oleh atasan. Tetapi saya takut menegur atasan saya dan memilih diam karena takut ikut terseret masalah. Saya tahu bahwa teman saya yang sesama karyawan diperlakukan tidak adil oleh atasan. Tetapi saya takut menegur atasan saya dan memilih diam karena takut terseret masalah. Oh begitu. Nah pertanyaannya, menurut Pak Michael, bagaimana sikap yang harus saya lakukan ketika menyaksikan ketidakadilan meskipun itu tidak berisiko bagi saya? Nah, Dedi, ya kamu luar biasa ya. Kamu punya mata rohani yang bisa melihat. Itu luar biasa ya. Kamu melihat ketidakadilannya di dalam perusahaan atau di dalam pekerjaan kamu ya. Saya tidak tahu ya apakah tindakan atasanmu itu terhadap karyawan ini karena ada masalah. Masalah itu masalah apa? Tidak dijelaskan secara detail di sini ya. Karena pertanyaannya ini hanya pertanyaan adalah saya tahu bahwa teman saya yang sesama karyawan diperlakukan tidak adil oleh atasan. Nah, saya tidak tahu tidak adilnya di mana ini ya. Ini perlu juga disampaikan secara detail ya, tidak adilnya di mana. Apakah tidak adil di dalam memberi gaji ya? Atau tidak adil dalam hal membeda-bedakan? Ya, ini tidak dijelaskan secara detail, tetapi
Saran saya buat kamu Dedi, ya kamu alangkah baiknya kamu tidak bicara, ya. Tidak bicara, jangan kamu terseret juga. Ya, kamu tidak bicara tetapi kamu buatlah pendekatan dengan teman karyawanmu untuk coba membicarakan kenapa sampai bisa terjadi seperti ini. Ya, atasan kita ini membeda-bedakan. Ya, kenapa atasan kita memperlakukan hal ini, ya. Ya, di sini tidak terlalu jelas ya, dari saya tidak bisa memberikan sebuah jawaban yang akurat ya. Tetapi kalau kamu anak Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan hikmat ya. Bagaimana kamu bijaksana bisa menangani akan hal ini. Ya. Oke, itu saja saran saya. Nanti kalau ada pertanyaan kamu yang lebih akurat lagi, lebih detail, saya akan jawab ya. Terima kasih, Tuhan berkati Dedi ya.